Saya kemarin, ini kan Bintaro ya, kemarin saya juga diundang kajian di Bintara. Bintaro Bekasi kan. Wah ini luar biasa. Masjidnya juga cakep, ya kan, itu tapi gede masjid raya. Saya diundang situ. Alhamdulillah sekarang di Bintaro, ya, jadi ada Bintara, ada Bintaro. Ya, alhamdulillah saya diundang ke sini untuk berbagi ilmu ya, aja ya. Jadi istilahnya kita belajar ini, semuanya kita belajar, saya juga belajar. Saya ingin membuka kajian dulu ini dengan membaca. Mari kita membaca sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian, saya ingin memperkenalkan ya, saya meskipun sudah disampaikan tadi oleh MC, nama saya Burhanuddin ya. Lalu pendidikan saya pernah di Mesir 5 tahun. Jadi saya pernah di Kairo, Egypt 5 tahun. Kemudian jurusan saya adalah bahasa Arab. Ya, kan di sana kan macam-macam jurusannya. Ada usuluddin, ada syariah, ya. Kemudian ada bahasa Arab, lalu ada tarbiyah juga, macam-macam di sana. Kemudian saya spesifikasinya adalah bahasa Arab. Ya. Kemudian 5 tahun di Mesir. Kalau Abdul Samad itu adalah adik tingkat saya. Iya, pernah sama-sama juga. Jadi kalau dulu di Mesir itu atau di Saudi ya, kita sering bercanda dengan beliau itu karena adik saya. Ya. Nah, nanti di Indonesia kan sering bercanda lagi, cuma kadang-kadang masih SMS-an atau masih WA, tapi jam-jam 2, jam 3 malam lah. Nah, kan begitu. Jadi komunikasi kita malam-malam aja. Nah, karena beliau itu kan padat acaranya juga malam-malam. Itu adik tingkat saya, adik tingkat saya. Kemudian di Mesir 5 tahun. Setelah itu saya pindah ke Sudan. Sudan ini adalah tetangga Mesir. Saya ngambil program magister, jurusannya adalah metodologi pengajaran bahasa Arab yang bukan orang Arab. Ya, jadi metodologi pengajaran bahasa Arab yang bukan orang Arab. Kita ini orang Arab atau bukan? Kita bukan orang Arab. Nah itu saya tekuni, ya kan, metodologinya, cara mengajarkan bahasa Arab itu kepada kita ini bukan orang Arab ya, tanda kutip bukan orang Arab. Ya beda ya, beda. Jadi kalau misalkan kita ngajar bahasa Arab, tanya dulu gurunya, ya, udah tahu dulu metodologinya gitu. Bisa jadi gurunya pandai berbahasa Arab tapi metodologinya nggak tahu, sehingga yang diajar itu, waduh, 1 bulan, 2 bulan udah satu persatu, waduh, ya dianggap bahasa Arab itu susah, ya kan? Bahasa Arab susah apa enggak ya? Enggak kan? Iya, iya. Buktinya kan ibu kan bisa baca Al-Quran kan? Bisa, berarti bisa bahasa Arab dong. Karena Al-Quran itu kan bahasa Arab. Ya enggak? Enggak susah kan? Enggak susah. Ya makanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia lebih susah dibanding dengan bahasa Arab. Cuma kebetulan ada kita di sini di Indonesia, kemudian dianggap bahasa Indonesia mudah. Apa begitu? Coba kalau kita lahir di Arab, ya pasti kita menganggap bahwa bahasa Arab itu mudah, ya kan gitu. Tapi sejatinya bahasa Arab itu di antara sekian banyak bahasa yang ada di
Jadi jangan ada anggapan bahwa bahasa Arab itu susah. Enggak. Al-Quran diturunkan oleh Allah itu berbahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab yang diturunkan karena bahasa Arab itu mudah gitu. Masya Allah ya. Makanya kita ini semuanya ini pintar bahasa Arab ya, yaitu bahasa Al-Quran. Tuh. Kemudian saya selesai magister di sana di Sudan 3 tahun saya di Sudan ya. Orangnya hitam semua ya kan gitu ya, hitam semua, matanya apa ya kan semuanya, tapi hatinya itu yang lembut, baik sekali. Orang Sudan itu baik sekali, muamalahnya itu masya Allah luar biasa gitu ya. Makanya kita ini jangan kita ini dengan fisiknya segala macam, tetapi ternyata orangnya hatinya itu luar biasa, muamalahnya itu bagus ya. Makanya pernah Imam Ghazali mengatakan la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jangan kamu terlalu terpukau dengan tampilannya. Tuh. Jangan kita terlalu fokus dengan tampilannya. Tampilannya itu seiring enggak, sesuai enggak dengan hatinya. Kan begitu. Jangan sampai fisiknya aja yang dilihat, oh ini ya kan gitu. Padahal ujung-ujungnya nanti setelah akrab, oh ternyata dalamnya enggak baik. Kan begitu, ada kan begitu ya? Ada juga seperti itu. Nah, yang bagus itu tampilannya mantap, cakep, kemudian hatinya juga cakep gitu ya kita inginkan, yang menuntun, yang bisa menuntun kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak boleh. Ya, suami bisa nuntun istrinya masuk surga. Istri juga bisa nuntun suaminya masuk surga. Nah, itu. Ini sekedar perkenalan saja, meskipun beberapa tahun juga saya perkenalkan diri saya. Tapi yang jelas kita kan manusia itu kan tempat lupa ya. Pasti kita lupa. Kita ini kan kadang-kadang nggak memadai untuk mengingat semuanya. Ya. Kemudian setelah itu saya pulang ke Jakarta, pulang ke tanah air tahun 2003, masuk di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi dosen PNS di situ. Ya tentunya harus diseleksi dulu, dites dulu, ada namanya calon penerimaan dosen pegawai negeri pada waktu itu. Alhamdulillah saya bisa masuk karena tesnya adalah bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu mudah, nggak ada yang susah. Ya, anak itu harus dibekali bahasa, minimal 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Insya Allah anak itu pasti sukses, yakin saya. Ya, kalau penguasaan bahasanya itu bahasa Inggrisnya dan bahasa Arabnya itu ya bagus, saya yakin anak itu pasti sukses nanti, yakin saya. Ya, karena itu modal yang paling berharga untuk menatapi mencari kehidupan di dunia ini. Kan begitu. Tapi itu bukan hanya semata-mata, tetapi itu adalah merupakan suatu loncatan kita supaya anak kita itu bisa menguasai bahasa itu, yaitu bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Ya, jangan dianggap bahwa bahasa Inggris itu bahasa kartun. Ada yang mempersepsikan seperti itu, enggak lah, ya kan gitu. Oke. Itu kemudian saya dosen bahasa Arab. Kemudian aktivitas saya adalah dosen, ngajar kemana-mana, ngajar di UI juga, Universitas Indonesia, ngajar di Universitas Pancasila, ngajar di Universitas Trisakti, ngajar di Universitas Gunadarma. Ya, jadi saya dosen tetapnya di Syarif Hidayatullah Jakarta di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, ngajar bahasa Arab. Ya, oke. Kemudian kajian kita hari ini adalah kajian Islam ya. Ya, ini bertepatan kemarin Haja bilang ini kan bulan Muharram nih ya. Nah, mestinya temanya juga harus kita relevansikan dengan bulan Muharram ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yuhibbu min ibadihil mutawadi'in wa a'immatan hudatan mursyidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Nurul Qalbi. Ini siapa ya? Ibu Dina. Ibu Hajah Dina ya. Mudah-mudahan beliau ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi hamba yang selalu taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mengurus majelis ta'lim ini dengan baik ya. Ini merupakan sarana modal kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya jangan bosan, jangan jenuh ya mengurus majelis ta'lim itu. Inilah nanti yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari sana itu pasti banyak yang menyesal nanti. Oh, kenapa saya ya di dunia tidak mengurus majelis ta'lim? Ya, itu nanti ya. Kenapa? Karena kebaikan di dunia yang kita lakukan itu butuh kesabaran, itu butuh kesabaran ya. Salat aja itu kata Allah ya, dituntut kita sabar. Tuh. Disuruh salat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut untuk sabar menunaikannya. Nah, sama saja dengan mengurus majelis ta'lim ini. Ya, mengurus masjid, ya, jadi takmir masjid itu butuh kesabaran. Makanya ya, yang ikut majelis ta'lim ini kita harus selalu ya, siapapun ketuanya kita harus mensupport ya, menyemangati, mendampingi beliau supaya majelis ta'lim kita ini selalu hidup, selalu ada, regenerasinya pun ada. Kemudian yang saya hormati juga para majelis ta'lim Nurul Qalbi ini, jemaahnya mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semuanya mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kita juga semuanya sehat walafiat, dan semua jamaah Masjid Nurul Qalbi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita juga menyampaikan salawat dan salam pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Majelis Ta'lim Nurul Qalbi yang saya hormati, topik kita adalah Muharram sebagai momentum peningkatan kualitas diri ya. Itu sebagai momentum peningkatan kualitas diri, itu Muharram. Itu Muharram. Sebelum kita membahas tentang Muharram, kita kan baru saja kemarin menunaikan atau merayakan tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah itu tahun yang kita rayakan adalah 1440 Hijriyah. Ini Muharram. Diawali tahun baru itu, tahun baru Islam itu awal bulannya adalah Muharram. Setelah itu apalagi? Safar. Setelah itu Rabiul Awal. Kemudian Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Setelah itu Jumadil Awal. Lalu Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir. Setelah itu apa lagi?
Rajab, setelah itu Sya'ban, setelah itu apa? Setelah itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelah Ramadan Syawal, setelah Syawal Zulqa'dah, lalu Zulhijjah, terakhir kemarin ini Zulhijjah, ya. Nah, itu bulan Islam harus dihafal, ya. Enggak boleh, pokoknya harus tahu, ya kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kalau Rabiul Awal berarti Maulid Nabi. Itu nanti ada momennya. Rabiul Awal itu berarti 2 bulan lagi Maulid Nabi. Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian ada Rajab, kemudian ada Sya'ban, ada Ramadan, ada Syawal. Setelah Syawal Zulqa'dah, lalu Zulhijjah. Nah, setelah itu di bulan terakhir Zulhijjah. Bulan 12 itu adalah Zulhijjah. Kemudian bulan awal dari kalender Islam itu adalah Muharram. Ini berapa Muharram sekarang, Bu? Kemarin baru saja 10 Muharram kemarin, ya. 11, 12 Muharram hari ini, ya. Waktu 10 Muharram itu banyak puasa semua, ya Bu, ya, aja. Masya Allah. Itu disebut juga dengan Asyura, ya. Asyura artinya 10 Muharram. Meskipun juga, ya, bulan ini adalah bulan, sebenarnya adalah bulan kita, ya, bulan kita. Meskipun pada zaman Nabi Muhammad itu banyak orang-orang Yahudi yang melaksanakan puasa, ya, banyak orang-orang Yahudi melaksanakan puasa. Dan pada saat itu Rasulullah SAW setelah hijrah atau setelah ada di Madinah, sebelum Rasulullah hijrah itu, sebelum diganti namanya adalah Yasrib, ya. Yasrib itu Madinah Al-Munawwarah sekarang. Luar biasa Madinah itu, ya. Masya Allah, rindu kita semuanya dengan Madinah, ya aja. Mau kan naik lagi, naik umrah haji apa? Pasti, ya kan itu. Saya umrah kemarin terakhir itu tahun 2019, ya. Umrahnya hampir 1 bulan saya di sana. Ya, 1 bulan di sana bawa jemaah, luar biasa. Hampir 1 bulan, tinggal 5 hari lagi enggak? Ya, sisa 5 hari itu. Seandainya kita sekarang itu bisa umrah itu sampai 3 bulan di sana. Ya, caranya gimana? Nambah harinya di sana, nambah duitnya juga, gitu. Bisa. Saya juga begitu dulu, ya kan, gitu. Targetnya 9 hari, jamaah minta nambah. Kemudian setelah itu nambah lagi. Akhirnya hampir 1 bulan di sana. Masya Allah, enak di sana. Masya Allah, subhanallah. Nah, itu. Jadi orang-orang Yahudi ini sebenarnya tradisinya juga puasa bulan Muharram 10 Asyura itu 10 Muharram. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebenarnya yang lebih pantas puasa di bulan Muharram itu tanggal 10 Muharram itu adalah saya dan umatku, gitu. Ya, dia bilang apa? Dia menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang berpuasa itu, wahai orang-orang Yahudi yang berpuasa. Kenapa berpuasa orang Yahudi itu? Karena dia mengingat peristiwa Musa, waktu Musa itu dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Itu berkat dengan kemukjizatan Nabi Musa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkatnya, ya, yang tadinya lautan menjadi daratan. Setelah Musa nyampai di ujung sana, kemudian disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala memukul lagi tongkatnya, akhirnya berubah menjadi lautan lagi.
Sehingga itulah yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam. Dan pada akhirnya Raja Fir'aun mengaku bahwa dirinya itu adalah bukan Tuhan. Tapi Allah tidak menerima permintaan pengampunan Raja Fir'aun, dan itu ada di dalam Al-Quran, bahwa jasad Fir'aun itu tidak akan punah, tidak akan hancur, utuh. Kenapa? Supaya menjadi pelajaran bagi umat yang akan datang, bahwa ini loh raja yang zalim ini, yang pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jasadnya masih tetap diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan, sebagai ibrat buat kita sebagai umat manusia yang datang ke ujian seperti ini. Itu makanya jasadnya itu Fir'aun itu enggak hancur, enggak ada di mumi, ya kan gitu. Di Mesir ada itu, di dekat mana? Itu dekat Sungai Nil, namanya Tahrir. Ya, itu perkampungan di situ namanya Tahrir, ya kan? Dimuseumkan di situ, ya. Ada di Mesir itu dimuseumkan di sana. Kan raja-raja Mesir semuanya kan di situ semuanya, ya. Tapi raja yang tenggelam Fir'aun itu, yang tenggelam di lautan, di situ juga ada. Itu jasadnya masih utuh. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam Al-Quran itu, jasadnya tidak akan hancur. Supaya menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa ini loh manusia yang zalim dulu. Karena begitu mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan pada akhirnya dia menyatakan bahwa saya bukan Tuhan. Dia bertaubat tetapi tidak diampuni taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena taubatnya sudah dalam keadaan sakaratul maut. Jadi ingat Bu, bahwa ketika kita bertobat itu jangan tobatnya pada saat kita dalam keadaan sudah mau meninggal, ya. Ya, jangan ya pada saat kita sakit baru kita mau tobat, jangan. Ya, pada saat kita sehat, kemudian ada dosa-dosa yang kita, ya, yang kita ingat, yang pernah kita lakukan, kemudian kita ingat lagi, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muharram, apa faedahnya? Ya, apa faedahnya sehingga kita puasa atau dianjurkan berpuasa pada bulan Muharram? Nih, yang pertama faedahnya, ya, yang pertama faedahnya agar kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melaksanakan sesuai apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu agar kita mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Allah itu menggandakan kebaikan kita ketika kita melakukan kebaikan di bulan Muharram ini, khususnya pada tanggal 10 Muharram itu. Ya. Dan ganjaran pahalanya itu akan diampuni dosa-dosa kita, selama 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Belum punya dosa kita, besok itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa kita. Seandainya besok kita melakukan pelanggaran atau dosa terhadap Allah atau dosa terhadap sesama manusia. Tuh luar biasanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan kebaikan kita apabila kita melakukan kebaikan di bulan Muharram ini. Yang tadinya 1 kebaikan kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, menjadi 2 kebaikan mungkin saja di 3. Coba bayangkan. Kemudian berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu, atau yang disebut dengan Asyura,
Asyura, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, memberikan ganjaran atau pahala, memberikan pahala, di mana pahala itu kita akan merasakannya baik di dunia maupun di akhirat nanti, yaitu kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu kan di dalam Al-Quran itu sudah jelas. Inna iddatash syuhuri indallahi, ya, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, pada sisinya terdapat 12 bulan. Tuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan, ya, menetapkan waktu itu dengan 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala di antara 12 bulan itu. Yang mana itu, Bu? Yang pertama adalah Dzulhijjah. Ya, Dzulqa'dah. Yang pertama adalah Dzulqa'dah. Yang kedua adalah Dzulhijjah. Dan yang ketiga adalah Muharram. Ini nih mutawaliyat. Ini berturut-turut nih, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Kemudian yang keempat adalah Rajab. Tuh. Nah, ini yang keempat. Inilah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikecualikan dengan bulan Ramadan. Di antara 12 bulan itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dikecualikan dengan bulan Ramadan, yaitu ada 4 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian apa lagi satu? Tuh. Oleh karena itu di 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita atau melarang kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita dilarang untuk, ya, melakukan peperangan, ya. Misalnya di bulan 4 ini, keempat bulan ini kita dilarang untuk melakukan peperangan. Nah, kemudian juga kita dilarang untuk melakukan kezaliman. Kita dilarang untuk melakukan penganiayaan, perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik itu misalnya, ya, misalnya kita misalkan menyampaikan sesuatu yang tidak baik, ya, yang membuat orang itu merasa tersinggung atau merasa tersakiti. Kenapa merasa tersakiti? Karena apa yang disampaikan atau apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tuh, sehingga orang itu merasa tersakiti. Itu zalim apa enggak? Zalim kan? Itu seperti itu. Atau juga, ya, melakukan sesuatu yang memang, ya, yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kita tahu bahwa salat itu adalah wajib. Kita tahu bahwa salat subuh itu adalah wajib. Tetapi kita tunda-tunda waktu kita untuk menunaikan salat itu. Ini juga suatu kezaliman. Kenapa? Karena kita menunda-nunda yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita segera mungkin untuk melaksanakan menunaikan salat subuh. Jangan sampai, ya kan gitu. Ini subuh-subuh ini kan
itu ya kan gitu. Waktu yang sangat enak untuk istirahat kadang-kadang ya kita tunda, nanti jam 5 baru saya salat subuh. Jam 5 nanti lagi bahkan ada yang sampai kebablasan sampai jam 7. Masya Allah. Nah ini juga satu kezaliman terhadap diri kita. Di bulan ini, khususnya di bulan Muharram ini, apabila kita membuat atau menciptakan kezaliman, ya, menciptakan keburukan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan keburukan kita. Tuh. Ini di bulan Muharram ini. Kalau kita melakukan keburukan yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan juga keburukan yang kita lakukan. Tapi sebaliknya, apabila kita melakukan kebaikan, satu kebaikan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan juga kebaikan. Makanya di bulan ini kita harus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dalam rangka apa? Untuk peningkatan kualitas diri kita supaya lebih baiklah lagi. Tuh, di momen bulan Muharram inilah kita harus membenahi diri kita. Kita harus evaluasi, kita harus muhasabah diri kita. Apa yang kurang? Salat tahajud saya kurang, saya masih 2 rakaat saya laksanakan salat tahajud misalkan. Maka kita harus tingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Itu. Secara kualitas kita harus perbaiki lagi salat tahajud kita. Secara kuantitas kita harus nambah lagi rakaatnya menjadi 4 rakaat. Tuh. Nah, di momen bulan Muharram inilah kita harus meningkatkan kualitas diri kita. Ya, perbaiki diri kita. Ya, itu terkait dengan masalah seperti itu. Salat sunnah kita perbanyak, salat duha juga yang tadinya 2 rakaat ditambah lagi menjadi 4 rakaat. Kualitasnya juga diperbaiki. Cara salat kita juga harus perbaiki. Ya. Tuma'aninanya ada. Di saat kita tuma'aninah kan ada yang dibaca. Bangkit dari rukuk kemudian kita tuma'aninah. Ya kan gitu. Kita baca di situ apa? Kan ada yang dibaca kan, datang semua kan Bu. Setelah itu kita sujud. Nah, sujud bangkit dari sujud tuma'aninah lagi kan ada yang dibaca lagi di situ. Setelah itu sujud lagi, kemudian bangkit dari sujud, kemudian kita berdiri lagi seperti itu. Jadi kita harus perbaiki baik secara kualitas maupun secara kuantitas ibadah kita supaya di bulan momen ini bulan Muharram ini kita harus tingkatkan ya pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah dari sekian banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah sangat menghormati sahabatnya yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari ini. Tahu nggak Abu Dzar Al-Ghifari ini? Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah termasuk salah seorang sahabat Rasulullah yang memeluk agama Islam di urutan kelima. Coba ya, bukan penduduk Mekah, bukan orang asli Mekah, bukan orang asli Madinah, tetapi penduduk dari luar Mekah, penduduk dari luar Madinah datang ke Mekah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat dia bertemu Rasulullah, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkan kami tentang ajaran yang kamu terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala di hadapannya. Pada saat Rasulullah selesai menyampaikan ajaran di hadapan Abu Dzar Al-Ghifari ini, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam. Coba bayangkan seperti itu. Nomor 5 masuk ajaran, memeluk ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Abu Dzar Al-Ghifari, jangan kamu tinggal lagi di Mekah sekarang ini. Kamu harus cepat-cepat pulang ke kampungmu.
Namanya kampungnya adalah Kampung Al-Ghifar, makanya disebut dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Kampungnya adalah Kampung Al-Ghifar. Itu. Maka kita kan di sini kan kadang-kadang kita disebut As-Sundaniyah, Al-Jawiyah, ya kan begitu. Nah itu karena kita berasal dari suku Sunda, berasal dari suku Jawa misalkan. Al-Ghifari ini berasal dari Kampung Al-Ghifar. Nah, kamu cepat-cepat pulang gitu. Nanti kalau Mekah ini sudah aman, sudah banyak yang memeluk ajaran Islam, baru saya kabari. Ya. Baru saya kabari wahai Rasulullah. Gitu. Baru saya kabari. Ternyata setelah Islam menyebar kemana-mana, baik di Mekah maupun di Madinah, ternyata Abu Dzar bukan didengarkan pemberitaan dari Nabi, tetapi dia cepat-cepat ingin menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah pada waktu itu setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah atau melakukan hijrah berpindah dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrah itu kita harus maknai bahwa hijrah itu adalah bukan hanya perpindahan secara fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hijrah itu harus dimaknai bahwa hijrah itu adalah merupakan awal titik daripada Islam itu jaya pada saat itu. Oleh karena itu, mari kita maknai hijrah itu adalah sebagai bulan untuk bagaimana kita hijrah dari hal-hal yang tidak baik menuju kepada yang baik. Kalau misalnya Bu, ada hal-hal yang memang kita sudah terbiasa kita lakukan, tetapi itu enggak baik, ya, menurut Allah Subhanahu Wa Taala atau menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak baik, tapi menurut kita baik, ya, itu kan kadang-kadang seperti itu Bu. Nah misalnya, ya kan gitu, pernah ada kelakuan-kelakuan kita kan kadang-kadang ada seperti itu Bu. Kelakuan-kelakuan kita itu menurut kita itu baik, nyaman, tetapi menurut pandangan agama itu tidak baik. Hal-hal seperti ini kita harus hijrah dari hal-hal seperti ini. Artinya apa? Kita harus tinggalkan kebiasaan kita ini semaksimal mungkin kepada hal-hal yang memang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu? Nah kalau misalkan ada kebiasaan-kebiasaan kita, ya kan masih suka nunggah-nunggah waktu salat, bentar aja deh, ya kan gitu. Oh masih ada waktu, ya kan apa dan sebagainya. Padahal semestinya kita harus sesegera mungkin untuk menunaikan kewajiban salat itu. Jangan ditunda-tunda Bu, salat 5 waktu. Atur waktunya Bu, ya. Oh kalau malam tidur saya jam 9. Ya pasang alarm kalau bisa Bu. Kemudian jam 3 malam saya harus pasang alarm, jam 3 malam ini saya harus bangun. Ya kan gitu. Nah, pasang alarm Bu, jam 3 harus bangun. Nah, kemudian itu ya kan gitu dan sebagainya, aktivitasmu kamu harus dan sebagainya, saya makan jam sekian dan sebagainya, saya harus tidur siang jam sekian dan sebagainya. Itu harus di-manage waktu kita. Itu jangan seenaknya saja, ya. Supaya kenapa? Supaya pemanfaatan waktu itu betul-betul kita rasakan pada diri kita, ya. Belajar ngaji antara maghrib dengan isya kita gunakan sama-sama anak ngaji berjamaah, ya, ngaji berjamaah. Nah setelah isya apa dan sebagainya, pokoknya yang penting kita harus pandai mengatur waktu, memanage waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kan ada di dalam Al-Quran itu disuruh kita supaya kita mengatur waktu. Karena waktu ini pasti kita, ya, pasti ada hal-hal yang tidak baik yang kita gunakan di dalamnya, pasti. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Asr mengatakan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Itu bukan kita, bukan ustaz yang menyatakan, tapi Allah sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam penggunaan waktu oleh manusia itu pasti di dalamnya itu rugi. Tuh, nggak ada yang untung katanya. Tuh coba bayangkan. Ya, hari ini, ya,
kita lebih baik daripada hari kemarin, berarti kita untung. Ya enggak Bu? Hari ini ya sama dengan hari kemarin, berarti kita rugi. Ya, hari ini, hari kemarin lebih baik daripada hari ini, berarti kita celaka. Gitu. Berarti hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin supaya kita untung. Nah, ini artinya apa? Bahwa peningkatan kualitas perbaikan itu pada diri kita itu harus senantiasa ada. Gitu. Apa yang kurang hari ini kita tambah besoknya. Apa yang kurang besoknya kita tambah lagi dan seterusnya. Itulah yang diminta oleh Rasulullah SAW di bulan Muharram ini, supaya kita selalu mengasah, meneliti, mengevaluasi, muhasabah diri kita ini. Itu. Ya. Di momen bulan Muharram ini apa saja kebaikan yang harus kita lakukan? Kebaikan apa saja yang sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apa saja yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Satu kebaikan saja yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan kita. Ucapan kita dengan sesama manusia baik, berarti Allah akan melipat gandakan ucapan yang baik kita itu yang sangat luar biasa. Ya, ucapan tutur kata kita, ya, atau kelakuan kita terhadap sesama manusia dan sebagainya. Ngaji seperti ini, Bu, datang kita di sini, itu pasti kebaikannya itu akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Apalagi menuntut ilmu, kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mengira berapa pahalanya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di bulan Muharram ini kebaikan itu pasti akan dilipat gandakan kebaikannya. Setiap kebaikan ya, setiap kebaikan. Kita duduk di sini menuntut ilmu itu adalah kebaikan. Begitu. Kita melangkahkan kaki kita datang ke sini, niatnya adalah untuk kebaikan, menuntut ilmu itu juga kebaikan. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan diakumulasi dari segala kebaikan itu kemudian diberikan kebaikan pahala dan sebagainya, tidak. Setiap kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan juga. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Seperti menyediakan minuman seperti ini pada ustaz itu kebaikannya luar biasa. Seperti itu. Ya, sediakan fasilitas dan sebagainya, ibu-ibu yang rajin, kemudian ada bangku-bangkunya juga cakep nih, ya kan, itu saya lihat ini, ya, luar biasa. Itu juga kebaikan. Kadang-kadang gak kepikir dalam pikiran kita ini adalah kebaikan, nanti di akhirat baru kita kaget. Ini loh yang membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini? Ya Abu Dzar. Ini Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah sahabat Rasulullah SAW, dikenal di dikenal di bumi, tetapi ini dikenal lagi di langit. Siapa yang mengenal di langit itu? Para malaikat. Sebab para malaikat itulah tempatnya ada di langit. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Tidak lama kemudian Abu Dzar Al-Ghifari datang juga. Abu Dzar Al-Ghifari ini tidak melihat malaikat, karena manusia biasa itu kan nggak ada yang melihat malaikat. Yang melihat malaikat ini hanya nabi. Yang melihat malaikat Jibril ini hanya nabi. Tiba-tiba datang juga Abu Dzar Al-Ghifari. Lanjut, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya tahu namanya sahabatmu ini. Saya kenal namanya sahabatmu ini. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah heran takjub. Lalu Rasulullah SAW bertanya, wahai malaikat Jibril, dari mana anda tahu? Dari mana anda tahu bahwa ini sahabatku namanya Abu Dzar Al-Ghifari? Di mana kamu tahu? Jibril mengatakan, saya tahu. Abu Dzar Al-Ghifari ini saya tahunya di langit. Kenapa saya bisa kenal namanya? Karena setiap hari sahabatmu ini namanya Abu Dzar Al-Ghifari, dia membaca doa 2 kali setiap hari. Membaca doa 2 kali setiap hari ya. Tidak ditentukan waktunya, apakah waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam, atau tengah malam, tidak ditentukan. Yang jelas malaikat Jibril mengatakan sahabatmu ini setiap harinya
dia membaca doa 2 kali setiap hari. Tuh. Dan doa yang dibaca itu ada 10 kalimat. Tuh, coba bayangkan. Doa yang dibaca sahabatmu ini ada 10 kalimat. Ya. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, coba klarifikasi, ya, coba klarifikasi atau cocokkan apa yang saya sampaikan kepadamu wahai baginda Rasulullah. Tanya kepada sahabatmu itu, benarkah apa yang saya katakan? Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai sahabatku Abu Dzar Al-Ghifari, benar enggak kamu berdoa setiap hari 2 kali? Wahai baginda Rasulullah, benar wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berdoa, sahabatku itu berdoa 2 kali setiap hari wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa yang saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, doa yang tidak pernah saya dengar kepada siapapun. Doa ini saya langsung diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Doanya itu tidak pernah diajarkan oleh kepada siapapun, bahkan kepada Rasulullah, tapi doanya ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilham. Tuh. Ilham itu boleh siapa saja, ya, orang yang beriman kepada Allah bisa mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala, namanya ilham. Tuh. Tapi wahyu hanya nabi dan rasul. Tapi ilham boleh siapa saja, seorang hamba yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Abu Dzar Al-Ghifari mendapatkan ilham dari Allah berupa doa. Doa inilah yang dipanjatkan Abu Dzar Al-Ghifari pada Allah Subhanahu wa taala 2 kali dalam sehari. Penasaran kan Bu doanya? Doanya ada 10 kalimat. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Benar wahai malaikat Jibril, apa yang kamu sampaikan kepada saya tadi itu. Kemudian sahabatku ini juga membenarkan. Coba bayangkan seperti gara-gara doanya, ya. Gara-gara doa Abu Dzar Al-Ghifari ini yang sering dipanjatkan setiap hari ya, setiap hari, sehingga para malaikat yang ada, penduduk malaikat yang ada di langit itu mengenal namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Luar biasa kan? Pasti ibu-ibu juga ingin mau dikenal oleh penduduk langit. Bukan hanya penduduk yang ada di Bintaro ini, atau bukan hanya di komplek ini yang mau dikenal nama ibu. Ya kan Bu ya? Bu? Nah, seperti itu. Mau gak Bu? Mau dikenal di langit juga ya? Pertama ini oleh-oleh diamalin Bu ya setiap hari ya. Saya itu membaca juga setiap hari 2 kali. Ya siapa tahu saya juga dikenal di langit kan gitu ya. Bukan hanya di bumi aja dikenal oleh manusia, tapi malaikat juga kita, ya kan, dikenal diri kita di langit. Semua malaikat itu di atas itu tak terhitung. Ya, malaikatnya lebih banyak di langit. Yang kita kenal itu cuma berapa? 10 malaikat kan? Tapi yang tidak terhitung itu Masya Allah luar biasa banyaknya. Ya, mana yang lebih banyak? Penduduk langit dengan penduduk langit. Penduduk bumi dengan penduduk langit. Banyak penduduk langit. Malaikat Allah itu lebih banyak daripada penduduk manusia yang ada di bumi. Masya Allah. Itulah yang menyebabkan malaikat yang mengenal namanya Abu Dzar Al-Ghifari ini. Orang Al-Ghifari ini pribadinya sangat jujur, ya, dengan jujur. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah diamalkan. Itu. Ya, ketika Rasulullah mengajarkan kepadanya, semua ajaran yang diajarkan kepada Rasulullah, diajarkan oleh Abu Dzar dari Rasulullah itu semuanya diamalkan dalam kehidupannya. Orangnya jujur, orangnya adil. Hidupnya sederhana. Itu luar biasa. Jadi jujur. Apa doanya? Pertama, Allahumma inni
atau nanti saya WA sama ya. Ini doa saya ini tuh semua masjid, jangan kebanyakan masjid minta di WA. Akhirnya saya WA saya ketik dan sebagainya, ya kan, kemudian saya WA, ya kan, gitu ya Bu ya. Ya nanti kamu tinggal, ya kan, gitu. Ini kan ada grupnya nih ya. Ada yang udah disebarin aja daripada capek-capek nulis ya. Ya. Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Tuh. Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Itu satu. Itu yang dari tangannya itu. Allahumma inni as'aluka imanan daiman. Yang kedua, wa as'aluka qalban khashi'ah. Wa as'aluka qalban khashi'ah. Yang kedua. Yang ketiga, wa as'aluka ilman nafi'ah. Wa as'aluka ilman nafi'ah. Itu yang ketiga ya. Ya. Yang keempat, yang ketiga tadi wa as'aluka ilman nafi'ah. Yang keempat, wa as'aluka yaqinan shadiqah. Ini kayaknya ada yang hafal sudah ini. Ya. Wa as'aluka yaqinan shadiqah. Ya, dengarin dulu ya, mungkin ada samanya, mungkin juga ya, mungkin nggak pas banget ya. Iya, karena ada juga doa ada seperti ini, tapi nggak pas, itu nggak sama pas. Ya, wa as'aluka tadi apa? Yaqinan shadiqah. Ya, wa as'aluka yaqinan shadiqah sudah ya. Wa as'aluka dinan qayyimah. Nah, ada kan? Nah, wa as'aluka dinan qayyimah. Nah, dinan qayyimah. Ya, ada ya Bu ya? Tuh. Nah, betul. Wa as'aluka afiyata min kulli baliyah. Wa as'alukal afiyata min kulli baliyah. Itu keberapa sudah itu? 6. Wa as'alukal afiyata min kulli baliyah. Yang ketujuh, wa as'alukal afiyata tamaman. Benar ya Bu? Wa as'alukal afiyata tamaman. Wa as'aluka dawamal afiyata. Wa as'aluka dawamal afiyah. Wa as'aluka dawamal afiyah. Kemudian apa lagi? Wa as'aluka syukra 'alal afiyah. Wa nas'aluka syukra 'alal afiyah. Kemudian yang terakhir, wa as'aluka al-ghina 'anil nas. Wa as'aluka ghina
ghina anin nas. Tuh. 10 kan? Ghina anin nas. 10 kan? Tuh, Allahumma inna as'aluka imanan daima 1. Wa as'aluka qalban khashi'ah 2. Wa as'aluka ilman nafi'ah 3. Wa as'aluka yaqinan shadiqah 4. Wa as'aluka dinan qayyimah 5. Wa as'aluka afiyata min kulli baliyah. Berapa? Wa as'aluka tamamal afiyah. Wa as'aluka tamamal afiyah. Ya, kembali. Wa as'aluka tamamal afiyah. Ya. Wa as'aluka tamamal afiyah. Kemudian ya ain. Wa as'aluka tamamal afiyah wa as'aluka dawamal afiyah. Kemudian wa as'aluka syukra 'alal afiyah. Kemudian wa as'aluka al-ghina 'anil nas. 10 kan? 10. Ini diamalin. Nanti saya kirim juga ya WA ya. Ada terjemahannya di situ ya. Nah, ini semua banyak masjid yang minta doa ini pun. Kenapa? Ini doa ini bukan hanya dikenal di langit saja, tapi apabila kita membaca doa ini, insya Allah apabila Allah mengijabah doa kita ini, maka kita akan menjadi orang yang sempurna dalam hidup kita. Yang kita minta keimanan yang kita minta keimanan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau iman kita sudah benar dalam hidup kita ini, maka hidup kita akan sempurna. Ya. Kemudian kita minta kepada Allah hati yang khusyuk. Tuh, hati kita itu selalu ketujuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak ketujuhnya kepada Allah daripada ketujuhnya di dunia ini. Ini kan kadang-kadang hati kita ini kadang-kadang kan goyang gitu, ya. Kadang-kadang kita lebih dominan kepada dunia. Akhirnya kita lupa akhirat. Ya kadang-kadang yang begitu ya Bu ya. Kadang-kadang begitu. Kenapa? Karena memang ya kita hidup di dunia seperti ini. Ya memang itu kadang-kadang pengaruh dunia itu luar biasa karena kita langsung rasakan. Kan begitu. Kita langsung lihat, kita langsung prototi, kita langsung tengok dan sebagainya. Akhirnya yang mendominasi pikiran kita ini, hati kita ini, dunia. Akhirnya kadang-kadang kita lupa akhirat. Kan begitu. Oleh karena itu, baca doa ini supaya di bulan Muharram ini kehidupan kita semakin baik. Ya, ilmu kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi juga kita minta kepada ilmu yang benar, ilmu yang lurus, yang sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terminta kita juga seperti itu. Kemudian kita minta agama yang memang agama yang lurus, ya betul-betul lurus. Pemahaman agama yang kita pahami, pemahaman agama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau mudah datang Ustaz di sini ya harus betul-betul ya qualified, dan sebagainya, bisa dipercaya. Ya. Kemudian apa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini bekal kita untuk menambah peningkatan kualitas diri kita ini. Di bulan Muharram ini kita harus meningkatkan kualitas. Ada perbaikan dalam diri kita. Khususnya perbaikan masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaikan masalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin baik akidah kita, semakin baik tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan semakin termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena akidah itulah yang membentuk kesiapan diri kita untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau akidah kita benar, akidah kita baik, akidah kita mantap, tauhid kita luar biasa, maka pengamalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya yakin akan luar biasa juga.
Ya. Oleh karena itu, lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, jaddidi sabinata fa innal bahara amik." Wahai Abu Dzar, wahai sahabatku Abu Dzar, ya, jaddidi sabinata, perbaharui perahumu, perbaharui perahumu, ya, karena sesungguhnya fa innal bahara amik, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam dan luas. Lautan dalam apa enggak? Tuh. Lautannya itu makin kita ke sana makin dalam, gitu, ya. Makin kita berada di tengah-tengah lautan itu makin dalamnya itu luar biasa, gitu, ya. Laut Merah itu masya Allah, ya. Laut Merah kalau kita mau haji naik kapal laut itu pasti kita lewati Laut Merah. Dari Mesir ke Saudi kita naik kapal laut itu pasti kita lewati Laut Merah, ya. Saya pernah melalui seperti itu beberapa kali. Waktu mahasiswa di Mesir naik haji, naik kapal laut lewat Laut Merah, ya. 2 hari 2 malam, ya kan. Laut Merahnya masya Allah, ya kan. Bukan lautnya merah ya, tapi memang di situ disebut dengan Laut Merah. Ya, lautnya ya sama aja dengan lautan seperti biasa, ya. Cuma penamaan saja Laut Merah, ya. Kemudian Rasulullah SAW menasihati kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, jadi sabinata fa innal bahara amik. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, wahai sahabatku, perbaharui iman, dan di sabina, perbaharui perahumu, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam dan luas. Apa artinya? Apa makna yang tersirat dari penyampaian Rasulullah SAW perbaharui perahu? Artinya perbaharui iman kita. Tuh. Perbaharui iman kita. Yang menjadi perahu dalam kehidupan kita ini adalah iman. Yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita ini adalah iman kita. Itu diibaratkan dengan perahu. Ketika orang mau ke lautan, maka dia pasti akan senantiasa menjaga perahunya, memelihara, memeriksa perahunya. Kita harus senantiasa memelihara iman dalam diri kita, karena iman inilah yang akan menuntun dalam kehidupan kita dan akan selalu menuntun dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan itu harus semata-mata didasari dengan iman. Kita datang ke sini karena lillahi ta'ala, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kumpul di majelis ta'lim Nurul Qalbi ini semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita silaturahim di sini ada semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak kebaikan, banyak manfaat, banyak fadilah yang kita dapatkan ketika kita berkumpul seperti ini. Maka usahakan ketika ada pengajian di sini datang, ya. Usahakan waktunya itu pokoknya dikhususkan untuk datang ke sini, ya. Nggak boleh banyak alasan inilah itu dan sebagainya. Kita raih, kita datang ke sini bersilaturahim. Kenapa? Karena ini mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah ini iman kita harus selalu asah, kita harus perbaiki dengan bersama-sama di sini, belajar di sini, itu akan semakin menambah keimanan kita, semakin mengasah keimanan kita. Tuh. Fa innal bahara amik. Kenapa kita harus selalu memperbaharui, mengasah iman kita, menambah iman kita dengan cara kita belajar bersama-sama di majelis ta'lim Nurul Qalbi ini? Karena kehidupan ini banyak tantangannya, banyak pengaruhnya, banyak godaannya. Tuh, Rasulullah. Wahai Abu Dzar, kenapa saya suruh kamu memperbaharui imanmu? Karena hidup ini banyak godaannya. Itu. Jangan sampai kamu nggak memperbaharui imanmu dengan belajar dan sebagainya, sehingga kamu terpengaruh dengan dunia dengan segala macam. Masya Allah. Dunia ini tuh banyak godaannya ya Bu ya.
banyak itu, banyak sekali pengaruhnya. Sehingga itu tadi itu karena iman pengaruh dunia ini, sehingga kita kadang-kadang menunda sholat kita, ya, kita lewati masjid karena kita dalam keadaan apa ya kan dan sebagainya, itu karena pengaruh dunia dan sebagainya, ya. Jadi kita rasa iman kita harus senantiasa memperbaharui. Lalu ada sahabat Rasulullah SAW bertanya, bagaimana cara kita memperbaharui iman kita wahai Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, salah satu cara untuk memperbaharui iman kita itu salah satunya adalah jadidu, ya. Tuh, salah satu cara memperbaharui iman kita adalah yaitu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Tuh, perbanyak kalimat tauhid, ya, perbanyak kalimat akidah yaitu la ilaha illallah. Jadidu imanakum. Tuh, kata Rasulullah, perbaharui imanmu dengan memperbanyak kalimat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tuh. Jadi ini selalu. Jadi kalau selesai salat subuh, gunakan waktu kita untuk duduk sejenak sambil kita zikir wiridan di tempat kita, ya. Dan jangan lupa wiridan itu harus disertai dengan kalimat la ilaha illallah. Perbanyak baca kalimat la ilaha illallah. Kalimat inilah yang paling bagus kita ucapkan. Zikir inilah yang paling utama yang harus kita ucapkan, yaitu la ilaha illallah. Di samping dengan subhanallah, walhamdulillah, kemudian wallahu akbar, kemudian kita akhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau ini yang selalu ada dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita lakukan, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita lagi salat karena Allah, kita lagi mengerjakan sesuatu, ya kan, tugas kita karena Allah, ya. Kita bayangkan Allah Subhanahu, kita lihat Allah, kita ingat Allah, kita membersihkan sesuatu, ingat Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita, apapun rutinitas kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu bersama dengan kita, ya, betul. Perbaiki akidah kita. Itulah penyampaian Rasulullah kepada Abu Dhar. Ini demi bulan Muharram ini kita harus memperbaiki, meningkatkan kualitas diri kita. Yang pertama, kita harus memperbaiki iman kita. Kita harus merawat iman kita. Kita harus mengasah iman kita. Kalimat la ilaha illallah. Perbanyak ya, juga perbanyak seperti itu. Apalagi penyampaian Abu Dhar Al-Ghifari, penyampaian Rasulullah kepada Abu Dhar Al-Ghifari. Tadi, jadi disabinata fa innal bahar amin. Karena sesungguhnya lautan itu, dalam artinya bahwa dunia ini banyak masalah yang kita hadapi, banyak ujian yang kita hadapi, banyak pengaruhnya. Luar biasa kan pengaruhnya dunia juga, luar biasa ya. Masya Allah, itu kadang-kadang karena ya masalahnya banyak. Apakah masalah diri kita, ya kan? Baru sakit kepala aja dikit udah, aduh saya ke masjid, ya kan, karena sakit gitu. Dan sebagainya. Saya ya mudah-mudahan ya kan, saya selalu berjamaah di masjid. Suami ajak ke masjid untuk berjamaah, ya. Jangan cuma ibu aja yang berjamaah ke masjid, tapi ajak suami kita untuk salat berjamaah di masjid. Atau kalau memang gak sempat ke masjid, maka salat berjamaah di rumah. Dan seperti itu. Jangan salat sendirian, tapi usahakan supaya salat berjamaah dengan suami. Salat berjamaah dengan putra putri kita, anak kita. Biasakan seperti itu. Ngaji juga bersama-sama kalau bisa, kan nikmat seperti itu. Tuh, yang kedua, apa pesan Rasulullah SAW terkait dengan peningkatan
kualitas keimanan kita. Wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, tuh, kumpulkan, cukupkan, sempurnakan amal salehmu. Tuh. Sempurnakan, cukupkan, perbanyak amal salehmu di dunia ini, karena sesungguhnya perjalananmu itu masih sangat jauh. Tuh. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad diminta oleh Nabi Muhammad supaya kita memperbanyak amal saleh di dunia ini. Kenapa? Karena perjalanan kita itu kan masih sangat jauh. Betul kan? Perjalanan kita masih jauh kan? Masih jauh. Tuh. Kita di dunia ini jangan membayangkan setelah kita mati masuk kuburan sudah selesai masalah, enggak. Ya, enggak. Itu masih sangat jauh gitu. Nunggu hari kiamat dulu. Ya. Kemudian setelah hari kiamat itu, ya, kemudian kita akan dibangkitkan lagi di kuburan. Lalu setelah itu kita diarahkan kepada mahsyar. Masih sangat jauh perjalanan kita sampai ke akhirat, itu masih sangat jauh. Maka Rasulullah SAW ya meminta kepada Abu Dzar dan kepada umatnya supaya selama kita hidup di dunia ini, agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal kebaikan. Agar kita memperbanyak amal kebaikan, usahakan sebanyak-banyaknya. Mumpung kita masih bisa bergerak, mulut kita masih bisa bergerak, mata kita masih bisa memandang, pendengaran kita, kuping kita masih bisa mendengar, maka lakukan hal-hal yang baik. Ya, kaki kita masih bisa melangkah, maka langkahkan kaki kita kepada tempat yang baik. Ya. Maksimalkan amal kebaikan kita. Masih bisa kita ngomong, maka sampaikan. Ya, ngomonglah dengan hal-hal yang baik. Ngomong hal-hal yang baik seperti tadi itu, baca tasbih perbanyak, baca tahmid perbanyak, baca takbir perbanyak, baca tahlil la ilaha illallah. Perbanyak amalan-amalan seperti itu mumpung kita masih bisa ngomong. Kemudian mata kita perbanyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Pelototin Al-Quran itu. Tuh, begitu. Baca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran, Bu. Ya. Setiap pada maghrib baca Al-Quran. Gunakan itu kesempatan kita di dunia untuk mengumpulkan amal kebaikan. Baca bacaan yang baik, ya kan gitu. Baca tafsir, baca hadis, baca sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah SAW. Banyak kebaikan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tinggal kita mau apa enggak. Mau apa enggaknya itu adalah tergantung dari iman kita. Iman kita semakin banyak, semakin kokoh, semakin bagus, maka keinginan kita untuk melakukan kebaikan itu akan semakin termotivasi. Apa begitu? Ya, baca. Mata kita untuk mempelototi Al-Quran, untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk berkomunikasi dengan Al-Quran. Tuh, baca Al-Quran. Satu ayat membaca Al-Quran, satu huruf membaca Al-Quran di bulan ini, itu kan kebaikan itu. Allah melipat gandakan. Bukan satu huruf satu pahala di bulan ini, tapi satu huruf itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Ya. Maka baca, bulan Muharram ini adalah bulan pelipat gandaan segala kebaikan kita. Satu kebaikan apa saja, ucapan kita baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pandangan kita baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Pendengaran kita dilipat gandakan. Ingat,
Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya kuping kita ini, inna sam'a, pendengaran kita ini, wal basara, pandangan kita, penglihatan kita ini, wal fuada, dan perasaan kita, hati kita ini, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi perasaan kita harus selalu memperbaiki perasaan kita, supaya perasaan kita ini dinilai sebagai amal ibadah. Apa begitu? Istilahnya bahwa kita selalu berpikir positif, ya, kepada siapapun, pada diri kita, ya. Kita mengalami masalah, kita harus selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyalahkan diri kita, apalagi kita menyalahkan seolah-olah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya harus diselesaikan dengan positif saja, dinilai dengan positif saja. Karena kita ini sebagai orang yang beriman, apalagi orang yang senantiasa konsisten rajin, ya, datang ke majelis ini, majelis Nurul Qalbi ini belajar, itu pasti ujiannya itu akan semakin ada. Semakin ada kita ujian kita, ya. Ingat, Rasulullah itu ujiannya kan luar biasa kan. Padahal Rasul Nabi. Kalau kita secara manusiawi, masa kok Nabi Rasul kok diuji lagi? Kan begitu, ya kan? Ada ujiannya lagi. Tapi mana yang paling banyak ujiannya adalah Nabi Muhammad. Coba kan seperti itu. Artinya apa? Semakin iman kita itu semakin tinggi, maka ujian kita itu akan semakin ada. Kan begitu. Semakin kita rajin ke majelis di sini, itu maka semakin banyak ujian yang kita hadapi. Seperti itu hidup kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menguji kita untuk mengangkat derajat kita. Jadi hidup ini sebagai orang yang beriman itu pasti akan selalu ada ujian. Enggak selesai ujian yang kita hadapi di dunia ini. Semakin kita bertakwa, semakin kita beriman, semakin baik pada kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ujiannya juga akan ada pada diri kita. Tapi ingat, apabila kita lolos ujian seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dengan ujian, segala ujian dan sebagainya dia lalui, dia hadapi, tapi apa yang terjadi pada akhirnya, Masya Allah, luar biasa. Begitu. Itu yang kedua. Jadi kita harus memperbanyak bekal hidup kita, karena perjalanan kita ini masih sangat jauh. Ya, amal apa saja Bu, ya kan gitu. Mungut sampah di dalam masjid ini, ada sampah atau ada kotoran, mungut itu juga kebaikan. Banyak kebaikan di jalan dan sebagainya. Ada paku kita jangan diabaikan saja. Ambil itu paku itu. Itu amal kebaikan. Dan itu iman yang paling terkecil adalah membersihkan, ya, kotoran di jalanan. Itu iman yang paling terkecil. Ambil itu. Mumpung ini masih bulan Muharram Bu, ya, ada pelipat gandaan kebaikan. Tapi ingat, ada juga pelipat gandaan kalau kita melakukan dosa. Dilipat gandakan dosa kita juga di bulan ini kalau kita melakukan dosa. Dan makanya jangan kita melakukan kezaliman di bulan ini. Rasulullah meminta supaya jangan kita melakukan kezaliman di bulan ini. Ya, demikian juga di bulan di bulan haram yang lainnya. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian apalagi Rajab, ya tadi, ya. Itu seperti itu. Ya. Kemudian apalagi permintaan Rasulullah SAW, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini terkait dengan masalah peningkatan kualitas diri kita. Wa khaffifil himla, ya, wa khaffifil himla fa innal qu'uda qa'i. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Dzar dan umatku, ringankan bebanmu. Tuh, ringankan bebanmu karena kamu nanti akan melalui lereng. Jangan sampai bebanmu terlalu berat, kamu melalui lereng itu kemudian kamu masuk ke dalam jurang. Apa artinya? Ringankan bebanmu. Kita harus senantiasa meminimalisir keburukan-keburukan yang ada pada diri kita.
dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu kita harus senantiasa mengikisnya. Cara mengikisnya adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan ada dosa kita dengan sesama manusia, maka meminta maaf kepada manusia itu. Ya, kita minta maaf kepada manusia. Ini dalam rangka Muharram ini kita harus memperbaiki, membenahi diri kita, muhasabah terhadap diri kita. Sebab saya yakin kita sebagai manusia biasa pasti punya kekurangan kita. Pasti juga punya kelebihan. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan-kekurangan inilah yang harus kita minimalisir. Keburukan-keburukan yang ada pada diri kita, dosa-dosa kita itu kita harus kikis habis-habisan. Kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun pada Allah Subhanahu, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar kita itu betul-betul dihayati, bahwa apa yang pernah kita lakukan itu tidak akan sama sekali mengulangi lagi. Tuh, ya, seperti itu. Itu namanya khafifil himlah, ya, meringankan beban hidup kita ini. Kenapa? Apabila kita melalui lorong, kemudian kita masuk ke dalam jurang. Apabila bawaan kita banyak, bawaan kita banyak ya, bukan amal saleh, tapi apabila bawaan kita banyak, artinya apa? Apabila dosa-dosa beban yang kita bawa itu banyak, dosa-dosa yang kita bawa banyak, maka kita akan dilemparkan masuk ke dalam api neraka-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diibaratkan dengan jurang. Pasti kita akan masuk ke dalam jurang. Kenapa? Karena kita terlalu banyak membawa beban. Dosa kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan banyak dosa, maka kita akan dilemparkan Allah masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurangi dosa-dosa kita, karena saya yakin semuanya pasti kita punya dosa. Apakah dosa kita terhadap anak? Apakah orang tua bisa berdosa kepada anak? Bisa saja berdosa, begitu? Ya, bisa. Bukan hanya cuma anak saja berdosa kepada orang tua, begitu? Kalau orang tuanya itu kurang ajar, ya kan gitu. Artinya menelantarkan anaknya, berarti orang tua itu berdosa kepada anak, nggak memperhatikan, ya kan? Gitu. Artinya bahwa kewajiban orang tua terhadap anak itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka yang berdosa apa? Bukan anak yang berdosa, tetapi orang tua. Nggak disuruh ngaji, nggak disuruh sholat, nggak dididik sejak kecil dan sebagainya. Yang dosa siapa? Orang tua. Gitu. Nah, oleh karena itu apalagi dosa sesama, dosa terhadap orang tua kita, karena kita semuanya punya orang tua. Gitu. Dosa kepada ayah kita atau kepada ibu kita, ya. Dosa terhadap saudara kita, apakah adik kita atau kakak kita. Tuh, kan seperti itu. Nah, bisa saja dosa itu nggak secara langsung dirasakan, tetapi ada dalam diri kita. Kita selalu berprasangka yang tidak, gitu. Kita selalu menilai orang itu dengan negatif, gitu. Meskipun secara tidak langsung dia tidak tahu. Tuh. Ini seperti ini. Karena kita nggak boleh berprasangka, gitu. Bisa berprasangka, tapi prasangka yang baik. Tapi kalau prasangka yang buruk, nah ini jadi masalah. Nah, in dhalantum fala tuhaqqiq. Apabila kamu berprasangka, menduga-duga, maka janganlah kamu menduga-duga itu dengan dugaan yang tidak pasti, ya, enggak jelas, ya, dan sebagainya. Oleh karena itu di bulan Muharram ini, di momen bulan Muharram ini, kita harus mengikis, mengurangi beban hidup kita, yaitu dosa-dosa, supaya kita terselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kemudian nasihat yang keempat pada Abu Dzar Al-Ghifari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari dan kepada umatku semuanya, apabila kamu melakukan amal kebaikan, maka sertakanlah dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, niat yang semata-mata
Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rajin kita ke masjid karena Allah. Karena dorongan iman kita, karena motivasi iman, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah juga memberikan kesenangan kepada kita. Kan begitu? Bukan karena riya. Nih, ikhlas itu kan namanya riya, ya Bu ya? Iya, ada ikhlas, ada riya. Tuh. Kalau kita ikhlas, kita nggak mikirin penilaian orang, ya kan gitu. Kita datang ke masjid karena Allah, kan begitu. Nah, kalau dia kan kadang-kadang, oh dia rajin karena ini itulah apa dan sebagainya. Kalau ikhlas itu nggak mikirin hal-hal seperti itu karena hanya satu saja, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha teliti. Allah itu Maha teliti dan selalu mengawasi kita, selalu melihat kita. Dia Maha teliti dan selalu melihat kita. Tuh. Allah itu gak pernah keliru. Oh ini yang ikhlas, ini yang riya. Gak pernah keliru dalam menilai. Tuh. Nah beda kalau kita kadang-kadang pernah hilang, pernah keliru dan sebagainya. Nah kalau Allah gak pernah, fa innan naqida basir, sesungguhnya Allah itu Maha teliti dan Maha melihat. Al-Basir, Maha melihat. Jadi Allah itu Maha melihat kita ini di sini. Allah tahu tentang hati kita. Allah tahu tentang niat kita dan sebagainya. Dia gak pernah salah, dia gak pernah hilang, gak pernah keliru dalam menilai setiap hambanya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa melakukan amal kebaikan itu harus disertai dengan niat yang ikhlas, supaya betul-betul kita mendapatkan pahala yang baik yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam berapa sih ya? Ini banyak banget ini materinya sebenarnya. Saya kira sampai di sini aja ya. Mungkin ada pertanyaan nanti. Sampai di sini aja dulu pembahasannya, yaitu ikhlas ya dalam melakukan segala kebaikan, tentunya sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya Allah itu Maha teliti dan Maha melihat. Ya, Allah itu nggak pernah keliru, nggak pernah salah, selalu tepat, akurat penilaiannya, nggak pernah salah. Ya, selalu melihat Allah Subhanahu melihat kita semuanya di sini, Bu. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala selalu ada dalam diri kita, dalam pikiran kita, maka nikmat hidup kita itu selalu enak. Ya, enggak kacau hidup kita, ya dan sebagainya. Tapi kalau setan yang ada dalam diri kita, waduh, kacau hidup kita ini, ya dan sebagainya. Saya kira itu aja. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa di momen bulan Hijriah ini, mari kita berpindah, mari kita selalu memperbaiki diri kita, ya, membenahi diri kita, muhasabah diri kita di momen Hijriah ini. Kemudian di bulan Muharram ini baru saja kemarin kita menunaikan puasa. Saya tambahkan bahwa puasa itu puasa Asyura. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, seandainya tahun depan saya masih ada, maka saya akan puasa sebelum tanggal 10 Asyura, yaitu puasa 9 Muharram, namanya puasa Tasu'ah. Ya kan gitu, puasa Tasu'ah, supaya kita nggak seperti ya orang Yahudi puasa. Jadi ada puasa Tasu'ah, kemudian ada 10 Asyura. Ya, 10 Asyura itu adalah puasanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga puasa pada waktu itu karena dia selamat dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya Fir'aun. Kemudian dia puasa 10 Muharram. Dan itu umatnya Nabi Muhammad, dan Muhammad yang lebih pantas untuk melakukan puasa seperti itu. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad mengatakan supaya kita tidak menyerupai cara puasa Yahudi, maka tahun depan kalau saya masih hidup, saya akan melakukan puasa Tasu'ah, puasa 9 Muharram. Tapi saya Muhammad itu wafat.
Nah, oleh karena itu insya Allah tahun depan kalau kita masih hidup, kita juga ya kan, kalau misalkan ada yang sudah melaksanakan puasa Tasyu'a 9 Muharram, kemudian 10 Muharram, ada juga yang sampai 11 Muharram. Makanya ada yang mengatakan puasa 3 hari 9, 10 dan 11 ini. Ya, itu nggak apa-apa. Itu lebih bagus lah lagi karena bulan Muharram itu tadi dilipat gandakan kebaikan, kemudian dilipat gandakan juga keburukan apabila kita melakukan keburukan. Raihlah kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan Muharram ini supaya kualitas diri kita semakin baik dan sebagainya. Perbagus, permantap iman kita, perbanyak amal bekal kehidupan kita untuk kehidupan akhirat, kemudian kurangi dosa-dosa kita, lalu lakukan amal kebaikan itu dengan ikhlas. Itu aja penyampaian saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang langsung dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, ya, dan sebagainya. Saya kira itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada tanya jawab? Ya. Oke. Ibu-ibu yang bertanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Saya ingin bertanya Pak, tadi sebagaimana yang Bapak sampaikan bahwa ada 4 bulan haram ya. Ya. Nah kalau bulan haram itu kan maksudnya kalau dari katanya Iya. haram itu kan yang dimuliakan, benar nggak? Iya, betul. Nah apa bedanya dengan kalau makanan haram? Kan makanannya ada haram dan halal. Iya. Itu bedanya apa? Ya, jadi Terima kasih. disebut dengan Muharram, ya, atau 4 bulan itu adalah bulan yang haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 4 bulan itu kita nggak boleh melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Diharamkan kita. Bulan Muharram itu diharamkan berperang, ya, berperang. Makanya ada sejarah pada saat bulan Muharram itu Rasulullah itu menghentikan perang. Nah, nanti pada saat bulan Sya'ban, ya, bulan Sya'ban itu melakukan peperangan, membalas peperangan terhadap yang dilakukan. Kenapa? Karena dihormati. Bulan-bulan itu adalah bulan yang mulia yang kita harus hormati. Haram itu ya bulan haram, ya, artinya bulan yang suci. Artinya haram kita melakukan keburukan-keburukan di dalamnya. Kita membunuh orang, membantai orang, menyakiti orang, kita haram melakukannya seperti itu. Makanya disebut dengan haram, yaitu bulan yang suci yang harus dimuliakan. Kecuali ya kan selain daripada bulan Ramadan seperti itu. Jadi saya minta supaya Muharram ini betul-betul kita muliakan, jangan melakukan kezaliman di dalamnya, karena kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, menyakiti orang, memfitnah orang dan sebagainya, kan begitu. Apalagi membunuh orang, ya kan, dan sebagainya. Kemudian di bulan apalagi juga Zulqa'dah seperti itu juga. Dan setiap bulan itu, ya, setiap bulan itu pasti ada di dalamnya itu ada keutamaan. Keutamaan di bulan Muharram itu pada tanggal 10. Ya, saya kira seperti itu, ya. Di bulan Zulhijjah juga ada keutamaan di dalamnya. Kemudian Zulqa'dah juga ada keutamaan di dalamnya. Kemudian Rajab juga ada keutamaan di dalamnya. Dan setiap tahun juga, ya, setiap tahun juga itu kan ada, ya kan, waktu-waktu yang utama. Bahkan setiap hari itu ada waktu-waktu yang utama. Misalkan waktu malam salat tahajud itu kan gitu. Itu kan sangat mulia, kan gitu. Kemudian di salat duha juga seperti itu. Jadi memang bulan itu adalah bulan haram, artinya bahwa kita diharamkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, karena kita memuliakan bulan itu. Bukan kita yang memuliakan, tapi Allah memuliakan bulan itu. Seperti itu. Jelas? Mohon maaf. Ya. Saya tadi kok belum mendengar apa kita salah kaprah ya kalau mengenai
Semuanya itu boleh, itu halal ya. Haram itu artinya maknanya di sini adalah haram untuk melakukan kejelekan kejelekan di dalam bulan ini. Haram untuk melakukan ya keburukan di bulan ini, apalagi berperang. Ya kan? Berperang itu kan menghilangkan nyawa kan gitu kan. Maka di sini adalah haram untuk melakukannya. Karena bulan ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan itu ya, di antara 12 bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu Dia memuliakan 4 bulan tadi yang kita sebutkan tadi itu, ya kan, Dzulqa'dah, Dzulhajji, Muharram dan apa tadi? Apa tadi satu? Nah, itu Rajab. Ya kan begitu. Ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua bulan itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang paling dimuliakan. Ingat bahwa bukan berarti bulan yang lain itu tidak dimuliakan, tapi ada yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya semua waktu, semua bulan, semua minggu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ada yang paling dimuliakan. Kita juga semuanya di sini adalah ciptaan Allah, semuanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, tapi ada yang paling dimuliakan juga. Seperti itu. Ya. Jadi halal itu ya jangan diidentikan bahwa seolah-olah bulan ini haram. Ya, haram di sini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini. Jadi ketika bulan ini dimuliakan Allah, kita haram untuk melakukan keburukan di dalamnya, seperti itu. Seperti larangan untuk melakukan peperangan di bulan ini. Bulan yang lain selain 4 ini boleh. Makanya Rasulullah SAW menghindari 4 bulan ini untuk melakukan peperangan. Selain 4 bulan ini boleh melakukan peperangan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan seperti itu kepada Rasulullah SAW untuk memuliakan 4 bulan ini. Seperti itu. Di mana? Bisa paham ya? Bisa dipahami? Ustaz, sebentar Ustaz. Iya. Mohon maaf, barangkali mungkin maksud daripada Ibu Yani ini dari silsilah bahasa Arab Ustaz. Kita kan kalau haram itu mungkin ke haram makanan, misalnya babi, Iya. makanan itu secara bahasa Arab artinya itu mamnu, dilarang. Iya. Nah, haram dalam bulan haram itu dimuliakan. Iya. Jadi berbeda konteksnya. Jadi Itu maksudnya tuh kesalahan gitu. betul. Ya, Ustaz. Jadi dalam konteks haram di sini, ini bulan ini haram dalam konteksnya di sini adalah haram kita untuk melakukan peperangan di dalamnya. Karena bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu, sangat dimuliakan Allah Subhanahu. Wah, ini dalam konteks ya, haram kita melakukan hal-hal yang bisa ya membuat orang itu dizalimi, misalkan ya, dizalimi, misalkan disakiti ya, bukan secara fisik ya, tetapi hatinya disakiti, misalkan difitnah dan sebagainya. Inilah yang harus kita hindari di bulan haram itu. Jadi haram maksudnya di sini adalah kita memuliakan bulan ini. Bukan dalam konteks haram, dalam konteks secara itu bahwa wah seperti makanan misalkan babi ya, atau misalkan apa makanan-makanan minuman yang dilarang di dalam Islam itu haram, ya kan gitu kan, seperti itu. Ya, dalam konteks haram di sini adalah Allah mengharamkan ya bulan ini di dalamnya untuk melakukan keburukan. Itu. Misalkan apa keburukan itu? Memfitnah orang, menyakiti orang. Ya kan begitu ya? Itu dilarang. Kenapa? Karena Allah memuliakan 4 bulan ini. Ngerti? Paham gak ya? Paham. Kenapa haram? Kenapa haram di bulan ini? Dikatakan haram, bulan haram, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini untuk kita harus senantiasa di dalamnya itu melakukan kebaikan, dan kita dilarang untuk melakukan keburukan. Itu seperti itu. Jangan kamu
melakukan bulan ini haram, melakukan keburukan dan sebagainya. Makanya hindari bulan ini, Muharram ini hindari untuk melakukan keburukan. Kenapa? Kalau kita melakukan keburukan tidak, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan keburukan kita. Tuh. Dibanding dengan bulan yang lain, seperti misalkan Safar, ya, Syawal, kita melakukan keburukan di dalamnya ya sesuai dengan keburukan kita. Ganjarannya seperti. Tapi kalau di bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan keburukan kita. Nah, ini jangan jangan dipersepsikan seperti makanan gitu ya. Tapi maknai haram itu jangan kita memaknai haram itu semata-mata ya. Haram ya nggak boleh ya kan gitu. Bila haram di sini adalah konteksnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan akan kemuliaan di bulan ini. Kemuliaannya apa? Kita harus memperbanyak melakukan kebaikan dan kebaikan kita dilipat gandakan. Tapi sebaliknya, apabila kita melakukan keburukan kita dilipat gandakan. Gitu. Tapi dilarang kita melakukan keburukan di dalamnya ini dan sebagainya. Seperti itu. Masih belum masuk ya? Belum paham ya? Jadi dalam konteks makanan itu nggak boleh sama ya gitu ya. Haram itu dalam bahasa Arab itu, kalau dalam konteks makanan haram ya nggak boleh. Kalau kita makan berarti kita berdosa. Apa begitu? Ya. Tapi dalam konteks ya kan, karena bahasa Arab itu kan luas banget pemaknaannya ya kan gitu. Nah, kalau hanya kita terpaku fokus dengan haram itu adalah dosa. Nah ini maka dalam konteks pemaknaan bulan haram itu berarti itu seolah-olah kita di dalam bulan ini adalah bahwa kita tak boleh melakukan apa-apa ya kan begitu. Padahal bulan ini disebut dengan bulan haram, artinya bulan yang memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dilarang kita melakukan pembunuhan misalkan di bulan ini. Tuh, kalau mau membunuh misalkan nih, jangan di bulan inilah, cari bulan yang lain gitu, seperti itu. Misalnya, ini saya kasih gambaran seperti itu, artinya bahwa di bulan ini kita harus hormati karena Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bulan 4 bulan ini. Masih ada gimana? Belum connect? Kalau susah. Saya kira paham ya? Paham ya? Jadi haram ini kalau saya ngajar bahasa Arab, haram itu dalam konteks makanan, minuman, itu sesuatu yang tidak boleh kita makan dan minum. Kalau kita makan dan minum berarti kita dosa. Dalam konteks bulan, ya, ini kan dalam konteks bulan ya, bukan makanannya. Jangan kita membawa kok pikiran kita itu haram itu seperti makanan dan minuman. Jangan, konteksnya beda. Ya, konteksnya beda. Ini bukan makanan nih, ya. Bukan makanan, tapi haram di sini adalah bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan, di dalamnya kita harus melakukan kebaikan. Gitu. Nah, dibanding dengan yang bulan yang lainnya seperti misalkan Syawal, Safar dan sebagainya. Enggak ada ya kan gitu, enggak ada kemuliaan. Meskipun semua bulan itu dimuliakan Allah, tapi ada yang lebih dimuliakan yaitu 4 bulan ini. Seperti itu. Jadi kita enggak boleh mengatakan mengkontekskan itu makanan dengan bulan ini, enggak boleh, enggak sama. Ya enggak boleh, enggak sama ya. Nah, jangan sampai kan makanan ada yang haram, minuman ada yang haram, enggak boleh dikontekskan dengan bulan seperti ini. Haram di sini adalah disucikan. Ya, misalkan nih, bu ya, ibu ini kan punya suami nih. Kalau laki nyentuh dengan ibu, haram kan? Haram kan? Kalau laki yang lain yang bukan suami ibu, haram kan? Kalau suami ibu enggak haram kan? Nah, artinya kalau yang menyentuh ibu itu bukan suami ibu, berarti ibu itu akan ternodai kesuciannya. Kan gitu? Ya kan? Kenapa? Karena ibu punya suami, kan gitu? Nah, punya suami itu dalam konteks seperti itu. Artinya kalau kita menodai bulan yang haram ini dengan hal-hal yang tidak baik, ma'udzubillahi min dzalik, kita melakukan suatu dosa yang berlipat ganda seperti itu. Nah, seperti itu. Udah nyambung nggak ya? Ya, jadi makna itu seperti tadi yang ditanyakan oleh tadi ini, jangan diartikan semata-mata konotasinya adalah
tidak baik. Ya, tapi kalau dalam konteks makanan minuman haram itu memang tidak baik. Ya, tapi dalam konteks bulan itu artinya memang bulan itu dimuliakan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah haram itu artinya disucikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Siapa lagi masih ada ya? Ustaz, kalau Iya. kan katanya apa dosa kita kalau kita puasa, Iya. insya Allah kalau diterima Allah, Iya. dosa kita di depan itu Iya. dihapuskan. Iya. Itu dosa apa aja dan Iya. apakah Ini bagus nih ya. Dosa apa aja yang dihapuskan itu? apakah Ya. harus sholat taubat dulu Iya. atau emang otomatis bakalan dihapus? Iya, betul. Jadi ketika kita melakukan kebaikan di bulan ini, ya, kebaikan ya, ini dalam konteks kebaikan macam-macam lagi kan itu ya, bukan hanya dengan kita belajar di sini, bukan hanya ngaji dan sebagainya, apa saja yang kita lakukan, yang penting niatnya adalah untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa nyapu, ya kan, nyuci dan sebagainya itu kan juga ya kan dalam konteks untuk ibadah ya kan gitu ya. Dalam hal seperti itu diakumulasi semua kebaikan kita, lalu Allah Subhanahu wa taala selama bulan ini akan menghapus dosa-dosa kita. Ini terkait dengan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan dosa kita dengan sesama manusia, tentunya kita harus minta maaf, atau ya misalkan dia yang memaafkan, dia meminta maaf, kemudian kita harus maafkan orang itu. Kita harus lapang dada berbesar hati untuk menerima pemaafan orang itu. Yang akan mengakui kesalahannya, dia minta maaf kepada kita, ya kita harus terima loh, legowo ya misalkan ya kan gitu. Oh, di bulan ini kan Allah menyuruh kita supaya kita saling berbaik-baikan, kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya kan Allah Subhanahu wa taala akan mengakumulasi semua, mengumpulkan kebaikan kita, kemudian dilipat gandakan. Lalu Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa seperti itu yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungannya juga dengan sesama manusia, terkait juga tergantung dengan manusianya itu. Apakah dia mau memaafkan kita? Kalau dia mau memaafkan kita, alhamdulillah, kan seperti itu. Nah, dosa kita terhadap suami, ya tentunya kita harus kan meminta maaf juga sama suami kan. Nah, enggak serta-merta itu kebaikan-kebaikan kita yang ada di dalam ini kemudian terhapus semua, ya kan, dosa-dosa kita ya kan gitu. Itu tergantung. Tapi kalau dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada ibadah-ibadah kita ini selama ini kepada Allah kurang. Nah, lalu kita ingin melakukan kebaikan di bulan ini dan sebagainya, dan tidak mau mengulangi lagi keburukan-keburukannya. Insya Allah dosa-dosa kita setahun yang lalu itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ada lagi? Masih ada? Mumpung saya masih ada di sini. Enggak ada lagi. Ya. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Iya, mumpung masih ada waktu nih. Iya Bu ya, Pak Jaya. Ini ada Ibu Megawati. Siapa ini Megawati? Iya, betul. Kemudian Ibu Pitawati binti Susanto ya. Lalu Bapak Asep Setiawan. Masya Allah. Ini sakit ya. Ini sakit apa semuanya ini? Sakit berat, Ustaz. Sakitnya berat ya. Masya Allah. Iya, betul. Nah, masih ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita berdoa ya. Kita doakan ibu saudari kita, rekan kita ya, Ibu Megawati, kemudian Bu Pitawati binti Susanto, dan saudara kita Bapak Asep Setiawan ya. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية خاصة Ibu Megawati Putrawati binti Susanto Bapak Asep Setiawan وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم اللهم العافية من كل بلية اللهم العافية من كل بلية